Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang struktur dan sifat metal yang didapatkan dari jurnal Structure and Properties of Metal Kozydlowski 1999. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Pradipta Irwanda Prayoga, NIM 210301119130063, dan teman saya Muhammad Kircham Alvareza dengan NIM 210301119130096. Nama saya Revina Nurrahmi dengan NIM 210301119130056. Nama saya Gadlah Fala Kletian Manalu, NIM 2103-0119-130060. Ya, yang pertama abstrak. Logam adalah salah satu jenis bahan teknik yang paling banyak digunakan. Beberapa sifatnya, yaitu memiliki konstanta elastis, dapat langsung berhubungan dengan sifat ikatan logam antar atom. Logam juga terdapat fitur makro dan mikrostruktur, seperti cacat titik, dislokasi, batas butir, dan partikel fase kedua, serta mengontrol hasil, aliran, dan tegangan patahnya. Di sini ada 5 poin yang akan dibahas, yaitu tadi pendahuluan, yang kedua karakteristik struktur kuantitatif, yang ketiga stereologi, yang keempat pengaruh mikrostruktural pada sifat material, dan yang kelima efek permukaan bebas. Pendahuluan. Logam adalah salah satu jenis material yang terpenting. Sifat logam yaitu memiliki nilai konstanta elastis yang relatif tinggi dan dapat dibuat kuat dengan paduan dan perlakuan panas yang tepat. Logam menggabungkan kekakuan dan kekuatan tinggi dengan keuletan yang cukup besar. Kebanyakan logam tidak mudah patah. Oleh karena itu, logam jadi bahan teknik yang paling banyak digunakan. Logam juga ada yang menyimpang, yaitu logam yang menyimpang dari periodisitas sempurna dari model matematikanya dalam bentuk kristal ideal. Ketidaksempurnaan atau imperfections dalam susunan atom yang ideal dalam bahan kristal telah terbagi berdasarkan dasar dimensinya, yaitu yang pertama ada titik, 0 dimensi, yang kedua linear, yaitu 1 dimensi, yang ketiga permukaan, yaitu 2 dimensi, yang keempat volume atau 3 dimensi. Di bawah itu ada tabel tentang contoh-contoh yang 0 dimensi seperti vacancies, impurities, alloying atoms, yang 1 dimensi ada dislocation, dan 2 dimensi ada yang seperti itu. Selanjutnya masuk ke karakteristik struktur kuantitatif. Di sini ada teknik memperoleh pencitraan modelan logam mikrostruktur logam. Di sini ada 4 teknik. Teknik pertama adalah mikroskop elektron transmisi atau TEM. Lalu ada mikroskop elektron pemindaian atau SEM. Dan mikroskop spesifikasi massa ion sekunder atau SIMS. Dan yang terakhir ada X-ray fotoelektron spektroskopi atau XPS. Nah, ini metode bantuan komputer modern untuk mendapatkan deskripsi kuantitatif dari mikrostruktur bahan yang dipelajari, seperti elemen di dalamnya, beda bahan lain yang sejenis, letak elemen, dan ukuran dan bentuknya. Dalam proses ini, ukuran elemen mikrostruktural dapat dijelaskan secara kuantitatif oleh panjang L untuk elemen 1 dimensi, area A untuk elemen 2 dimensi, dan volume V untuk elemen 3 dimensi. Selanjutnya adalah deskripsi stereologi ya. Stereologi atau karakterisasi elemen mikrostruktural harus didasarkan pada beberapa model 3 dimensi untuk sampel bahan. Namun, dalam pendekatan eksperimental biasanya dipelajari pada penampang 2 dimensi atau melalui pemeriksaan irisan tipis. Di sisi lain, sejumlah besar properti terkait dengan elemen mikrostruktural yang didistribusikan di atas volume bahan.
Dalam situasi ini, deskripsi 3 dimensi yang diperlukan dari mikrostruktur disimpulkan dari gambar 2 dimensi dengan metode stereologi kuantitatif. Next. Ini ada contoh yang menggambarkan penerapan metode stereologi. Yang pertama itu dapat dilihat pada gambar A, itu ada estimasi fraksi volume yang dilambangkan oleh VV untuk sistem 2 fase melalui pengukuran fraksi luas yang dilambangkan dengan huruf AA. Yang kedua, ada estimasi permukaan batas butir yang ditunjukkan pada gambar B. Adalah SV melalui pengukuran kepadatan titik potong untuk sistem garis uji dengan jejak batas butir. Next. Deskripsi kuantitatif tentang sifat-sifat gambar 2 dimensi mikrostruktur adalah prasyarat untuk kesimpulan kuantitatif sifat-sifat mikrostruktur 3 dimensi. Sebelumnya, sejumlah metode telah dikembangkan yang memungkinkan karakterisasi kuantitatif yang tepat dari gambar 2 dimensi dengan cara metode penghitungan yang sederhana. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada pengaruh mikrostruktur pada sifat material. Nah, sifat bahan itu umumnya berhubungan dengan mikrostrukturnya. Contohnya itu, sifat material polykristallin tergantung pada sifat grain boundary-nya dan grain interior. Jumlah grain boundary ada pada satuan volume, sama seperti utulan butiran penyusun polykristallin. Biasanya skala yang paling sederhana itu untuk menyusul utulan butiran berdasarkan pada konsep penutulan intercept. Sistem garis uji ditumpangkan pada gambar jaringan grain boundary yang terungkap pada polykristall. Pangkat intercept rata-rata atau R kemudian dihitung dengan rumus R sama dengan RT per NI, di mana RT itu pangkat total dan NI itu jumlah total titik potong dengan jejak grain boundary-nya. Nilai R akan menurun seiring dengan berkurangnya utulan butiran dan parameternya dianggap sebagai utulan butiran yang diinginkan dan berhubungan dengan sifat sensitif terhadap grain boundary polykristallnya. Nah, baru yang satu lagi ada hubungan Horvath atau rumusnya itu H sama dengan H0 ditambah KH dikali R pangkat ke tengah. Nah, rumus ini paling berguna dalam bidang metalurgi. Rumus ini dapat digunakan untuk memprediksi sifat berbagai macam material. Contohnya itu logam, keramik, metal alloy, dan polimer. Ya, selanjutnya ada efek permukaan bebas. Jadi sifat material itu dapat dimodifikasi oleh efek permukaan bebas. Contohnya yaitu efek lingkungan terhadap sifat mekanik material. Data untuk authentic stainless steel dapat digunakan untuk membahas pengaruh permukaan bebas terhadap sifat mekanik logam. Pengamatan permukaan luar dari spesimen yang tegang dilakukan menggunakan mikroskop cahaya dan elektron. Ciri khasnya yaitu scale yang terbentuk sebagai regangan annealing dan penegangan di udara dan vakum diilustrasikan oleh mikrograf. Kekasaran yang relatif tinggi dan adanya retakan merupakan ciri khas mikrostruktur dari zona dekat permukaan. Ya, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.